Ya, pemirsa, saya ingin konfirmasi lagi nih kepada Pak Ahmad Saiku, apakah benar? Ahmad Saiku lagi, mohon maaf Pak Sohibul Iman, gara-gara tadi kita ngobrolin Pak Ahmad Saiku nih. Gini, Pak Iman, kalau benar nggak sih nama Kaisang itu ada yang menyodorkan ke PKS dan ini nanti bisa membuat peta di dalam PKS berubah? Sepanjang pengetahuan saya tidak ada yang menyodorkan Kaisang ke PKS. Oke, jadi yang bertemu antara PKS dengan PSI itu hanyalah pengurus-pengurus partai PSI, tidak ada orang lain, tokoh lain yang berusaha dan tadi untuk saya katakan itu bukan DPP PSI-nya pun, itu adalah DPW level Jakarta. Tapi tidak ada tokoh spesial, tokoh penting yang mengkomunikasikan ini? Yang saya dengar ya cuman pimpinan-pimpinan DPW aja. Itu tentu levelnya bukan nasional. Kalau dengan kondisi seperti ini, mungkin nggak terjadi katakanlah ada kuda hitam dalam Pilkada Jakarta, tiba-tiba. Kalau yang sekarang kuatkan Anies Baswedan, tiba-tiba nih ada yang muncul, mungkin nggak? Anies Baswedan, Ridwan Kamil, meskipun dari PDIP tadi kita sudah sebut beberapa nama, mungkin nggak tiba-tiba ada kuda hitam? Kuda hitam itu biasanya diketahui setelah dia muncul. Sebelum muncul tuh nggak ketahuan, Mbak. Tapi takut nggak ada kuda hitam? Khawatir nggak ada kuda hitam? Kalau kuda hitam ketahuan dari sekarang itu namanya kuda putih. Namanya. Khawatir nggak ada kuda hitam? Ya gimana ya, dalam politik yang nggak perlu khawatir. Ada seperti itu ya kita hadapi saja gitu. Nggak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang belum ada gitu. Pak, kita ingin tahu, konfirmasi juga ini ya. Katanya ada rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan, benar nggak sih? Ya info-info kan berseliweran nih ya. Dan menurut saya statement kedua pihak itu sangat positif. Pihak Pak Prabowo menyatakan tidak ada keberatan untuk ketemu Pak Anies. Pak Anies pun begitu, siap berdialog dengan siapapun. Siap nggak keberatan, ya. Tapi rencana ketemunya kapan? Itu kan kemudian berkembang bahwa seakan-akan Pak Anies akan segera bertemu Pak Prabowo. Kan? Faktanya? Ya, yang bikin saya kaget adalah statement Sekjen Gerindra kemarin ini. Dia katakan saya baru ketemu Pak Prabowo dan dalam pertemuan itu tidak ada obrolan bahwa Pak Prabowo dalam waktu dekat akan ketemu Pak Anies. Nah, kalau saya ya omongannya Ahmad Muzani ini menurut saya ini valid menurut saya gitu. Bahwa memang belum ada gitu. Tapi sebetulnya kita juga penasaran sih seperti apa sih hubungan Pak Prabowo dengan Pak Anies, terutama yang mencengangkan ketika beberapa waktu yang lalu ketika debat, Pak. Ya. Ada perdebatan yang cukup sengit antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Apakah itu masih jadi pengganjal sampai sekarang? Ya sebetulnya ini tentu harus ditanyakan langsung kepada Pak Prabowo-nya ya. Tetapi saya sempat... Dari Pak Aniesnya gimana? Kan orang yang dekat juga nih sama Pak Anies. Ya sebenarnya kalau Pak Anies kan bukan pihak yang harus merasa baper kan, karena beliau yang melontarkan. Kan yang harus merasa baper kan tentu Pak Prabowo kan. Tapi ini harus ditanya ke Pak Prabowo. Cuma saya pernah bertemu dengan orang dekatnya Pak Prabowo gitu, bahwa ya sisa dari debat itu masih terasa gitu. Tapi terasanya itu saya nggak jelas apa terasa oleh Pak Prabowo atau oleh orang-orang dekatnya kan, nggak tahu. Ya betul, itu harus dikonfirmasi. Tentunya terasa seperti apa begitu ya Pak ya. Tidak tahu. Nah pilkada ini, Pilkada Jakarta di tahun 2024 ini, apakah betul tampaknya menjadi penentu akan seperti apa Pilpres 2029? Kalau menurut Bapak, apakah mengarahnya ke sana? Ya saya kira Jakarta ini tidak salah ya kalau dikatakan sebagai tangga menuju nasional. Karena memang pada faktanya Gubernur Jakarta itu adalah RI 3 sebetulnya. RI 1, RI 2, nah RI 3 ini sebetulnya Gubernur DKI gitu. Nah ini dari mana? Ya bisa lihat dalam pemberitaan saja sehari-hari. Itu kadang-kadang Gubernur DKI itu lebih terberitakan daripada kiprahnya Presiden. Ya. Nah ini kan satu indikasi bahwa memang Gubernur Jakarta ini mau tidak mau ini nyambungnya dengan RI ya Pilpres gitu. Nah tinggal ya tentu nanti konstelasi politik dari sejak dipilihnya gubernur ini sampai kepada nanti ada Pilpres itu seperti apa, itu yang akan menentukan. Jadi bisa dibilang majunya Pak Anies Baswedan juga menapaki batu yang sama untuk menuju nanti 2029. Bisa ditafsirkan begitu.
Oke, Yes. baik. Terima kasih Pak Ya. Sohibul Iman atas waktunya sudah bersedia Sama-sama. berbincang bersama kami. Semoga sehat selalu. Kita tunggu bagaimana sepak terjangnya antara aman ini pemirsa, Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Dan Ya, apakah insya Allah. kira-kira nanti akan ada poros baru, kita nantikan saja. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.